Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Pada video ini Mimin akan mereview chapter terbaru, yaitu 998. Secara umum chapter ini memperlihatkan kemampuan dari seluruh Tobiroppo. Karena baru di chapter ini semua anggota Tobiroppo mengaktifkan kekuatan Zoan mereka. Bahkan di Asterix yang sudah keluar pun ditunjukkan mode full Zoannya di chapter ini. Lalu ada juga fakta baru bahwa Ace pernah menantang Kaido. Yos, chapter ini tentu akan sangat menarik untuk dibahas. Dan langsung aja kita mulai pembahasannya. Untuk bagian judulnya tentu sudah pada tahu, yaitu hewan purba atau spesies kuno yang mewakili terungkapnya kemampuan seluruh Tobiroppo di chapter ini. Dan bagian covernya menunjukkan sosok Enel yang sedang santai mendengarkan musik sambil tiduran di perut kucing besar yang gemuk. Oke, lanjut ke bagian ceritanya. Di bagian awal masih meneruskan adegan di chapter yang lalu, yaitu tentang Kaido yang menerbangkan Pulau Onigashima. Nah, di sini ada salah satu kroco Kaido yang baru tahu bahwa kaptennya itu bisa menerbangkan sebuah pulau. Padahal di chapter sebelumnya, Black Maria dan Yamato terlihat sudah tahu bahwa Kaido sedang menerbangkan Onigashima. Berdasarkan hal itu, kami jadi berpikir bahwa sebelumnya Kaido pernah melakukan hal yang sama seperti saat ini. Bisa untuk Pulau Onigashima atau mungkin pulau yang lain. Dan ketika hal itu dilakukan, kroco Kaido yang tadi tak tahu belum bergabung dengan bajak laut hewan buas. Jadi kira-kira kapan Kaido menerbangkan sebuah pulau selain saat ini? Menarik untuk dinantikan hal itu terkonfirmasi. Kemudian lanjut ke halaman berikutnya. Di sini menceritakan tentang Marco yang memiliki peran penting untuk mengatasi kekacauan di lantai dasar terkait penyebaran virus Diamond S. Diawali dengan menghangatkan tubuh Chopper menggunakan api birunya agar Chopper bisa bekerja membuat vaksin dengan lebih cepat. Lalu ada juga dua tenaga medis dari suku Ming yang ikut membantu. Kemudian setelah itu Marco menghangatkan seluruh area di sekitar dengan cara menyebarkan api birunya ke seluruh penjuru ruangan itu. Hasilnya pun sangat luar biasa. Orang-orang yang hampir membeku jadi lebih membaik, termasuk salah satu pimpinan Yakuza yang sempat terkena virus Diamond S. Queen pun jadi sangat marah karena perbuatan Marco, tapi dia tak punya cara yang efektif untuk menghentikan itu. Selanjutnya, setelah penyebaran virus bisa terkendali, Marco menawarkan tumpangan untuk Zoro, Robin, dan Brook agar bisa segera sampai ke atap Onigashima. Nah, dari kejadian di chapter ini kami bisa melihat bahwa Marco memiliki 3 peran penting pada pertempuran di Onigashima ini. Pertama, jelas Marco berperan untuk menghambat penyebaran virus agar Chopper bisa menyelesaikan pembuatan obat penawar tepat waktu. Lalu peran yang kedua adalah sebagai gojeknya Zoro, Brook, dan Robin agar bisa segera sampai ke atas. Nah, pemilihan ketiga karakter itu untuk ikut Marco terlihat tak sembarangan. Sudah ada alur cerita yang memang cocok untuk ketiganya. Dimulai dari Zoro yang jelas akan ikut menghadapi Kaido di atap Onigashima. Lalu untuk Robin ada kemungkinan dia akan turun di lantai 3 untuk membantu Sanji yang tak bisa bertarung dengan para wanita di sana. Kemudian untuk Brook akan membantu menahan Big Mom, karena tentu kita masih ingat bahwa kekuatan Devil Fruits-nya Brook sangat berpengaruh kepada kemampuan Devil Fruits-nya Big Mom. Lalu ikutnya Brook ke atas juga akan berhubungan dengan peran Marco yang ketiga, yaitu untuk menahan Big Mom ketika beberapa orang lainnya bertarung dengan Kaido. Di chapter yang lalu jelas Big Mom menganggap bahwa Marco adalah musuh yang kuat dan tak bisa dikalahkan dengan mudah. Big Mom pun kabur dengan alasan tak punya banyak jiwa untuk melawan Marco. Nah, jika saat di atas Onigashima nanti Big Mom sudah mendapatkan banyak jiwa, maka Marco akan kesulitan untuk menghadapinya. Dan disinilah peran Brook untuk membantu Marco. Jadi kami rasa Brook dan Marco akan melawan Big Mom di atap Onigashima. Lalu kemudian ketika Chopper akan membuat obat penawar, Apo kembali bangkit dan dia berniat untuk mengambil antibodi itu dari Chopper. Namun di Asterix datang tepat waktu. Dengan wujud full dinonya, dia menggigit Apo. Kemudian dia meminta agar mempercayakan keamanan di lantai dasar
kepada dirinya. Hal itu pun disetujui oleh Zoro yang akhirnya mulai welcome kepada Drix untuk menjadi bagian dari pasukan aliansi. Lanjut ke scene berikutnya. Di sini ada Luffy dan Jinbe yang sedang bertarung melawan para Kroco di lantai 4. Sambil bertarung mereka membicarakan tentang Sanji. Jinbe merasa jika Sanji mendeteksi adanya musuh yang kuat, sehingga dia langsung menahan musuh itu di lantai 3. Mendengar hal itu, Luffy merasa jika Ken Bunsoku Haki-nya masih perlu dilatih lagi, karena dia sama sekali tak bisa mendeteksi musuh yang terdeteksi oleh Sanji di lantai 3. Ya, di sini kami melihat Sanji memiliki tingkat Ken Bunsoku Haki yang lebih hebat daripada Luffy, tapi hanya pada satu sisi saja, yaitu ketika menyangkut soal wanita. Tapi dulu pernah ada teori yang mengatakan bahwa Sanji memang akan menjadi Master Ken Bunsoku Haki. Dasar pendapat itu adalah ketika Sanji bisa menghindari serangan Katakuri, yang bahkan Ken Bunsoku Haki-nya bisa melihat sekilas bayangan masa depan ketika di Whole Cake Island. Lalu kemudian Jinbe menyadari jika di lantai 4 ini juga akan muncul musuh yang kuat dan akan memakan cukup banyak waktu untuk mengalahkannya, sehingga dia meminta Luffy untuk melanjutkan perjalanan seorang diri, sementara dirinya akan menahan musuh yang ada di lantai 4. Dan ternyata prediksi Jinbe benar. Tiba-tiba sosok kucing besar muncul. Dia adalah perubahan dari Hushu, seorang pengguna Neko-Nekonomi model Cybertoad Smilodon. Lalu Hushu ini juga ternyata mengenali Jinbe sebagai seorang mantan Shichibukai. Jinbe pun bertanya-tanya siapa Hushu sebenarnya. Dan Jinbe ingin membuka topeng dari Hushu, namun Hushu tak akan membiarkan hal itu terjadi. Tampaknya di chapter depan Jinbe dan Hushu akan segera bertarung. Dan tentu saja kita akan dibuat penasaran tentang identitas Hushu yang sebenarnya. Nah, beralih ke adegan pertarungan yang lain. Di lantai bawah ada Franky Shogun yang sedang berhadapan dengan Sasaki. Franky Shogun yang punya persenjataan hebat memberondong anak buah Sasaki dengan berbagai tembakan. Hal itu membuat anak buah Sasaki terdesak. Lalu tak lama kemudian Sasaki berubah ke bentuk Zoanya. Ternyata dia adalah pengguna buah Ryuryunomi model Triceratops. Wah, tampaknya kali ini Franky Shogun akan melawan musuh yang tangguh dan memiliki senjata kuat berupa tanduk dan cula. Jadi apakah tanduk dan cula Sasaki bisa menembus tubuh keras Franky Shogun? Menarik untuk dinantikan. Selanjutnya kita beralih ke lantai 3. Di sini ada Sanji yang masih berlari-lari di ruangan Black Maria. Sanji berlari dengan tangan masih terikat jaring laba-laba. Sanji mengatakan bahwa dia tak bisa bertarung dengan para wanita di sana. Para wanita yang sudah berubah ke bentuk Zoan itu pun mendesak Sanji. Namun tiba-tiba ekspresi Sanji berubah menjadi ekspresi seseorang yang kagum pada sesuatu yang dilihatnya. Nah, ekspresi Sanji ini mengingatkan kami ketika dia bisa menaklukkan hati puding di Whole Cake. Ketika itu Sanji tak takut dengan sosok puding yang memiliki mata di dahinya. Sanji malah menatap mata puding itu dengan tatapan kagum dan penuh ketulusan. Lalu selain puding, ketulusan hati Sanji kepada wanita juga pernah membuat Putri Viola menjadi sekutunya. Nah, kami jadi berpikir jika di sini Sanji akan bisa mengalahkan Black Maria dan para wanita di sana menggunakan jurus rahasianya, yaitu jurus ketulusan hati. Tapi jika jurus rahasia Sanji itu gagal, mungkin skema datangnya Robin untuk membantu akan jadi masuk akal, seperti yang kami singgung di awal pembahasan tadi. Kemudian ada sedikit adegan yang memperlihatkan pengejaran Ulti dan Pekuan kepada Nami, Usopp, dan Utama, tetapi mereka bertiga belum bisa ditemukan. Oke, lanjut lagi. Akhirnya kita sudah sampai di panel terakhir pada chapter ini. Panel tersebut menggambarkan tentang keadaan Yamato dan Momonosuke. Saat ini mereka ada di bagian luar bangunan markas Kaido. Di tempat itu mereka melihat satu patung naga yang bagian kepalanya penyok akibat sebuah tinju yang panas. Akhirnya Yamato menceritakan bahwa dulu ada seorang teman yang pernah menantang Kaido, dan dialah yang merusak patung naga itu. Lalu ketika Yamato bercerita, muncul siluet Ace yang sedang menggunakan kemampuan apinya. Iya, sepertinya Ace memang pernah menantang Kaido, tapi karena tak bisa mengalahkannya, Ace pun memutuskan untuk pergi dari Wano
dan berjanji kepada Otama akan kembali lagi. Nah, dari hal itu tentu kita akan berpikir mengenai Sabo yang mungkin akan datang ke Wano karena kemampuan Mera-Mera no Mi yang saat ini dia gunakan. Tapi jika mencermati cerita dengan lebih rinci, kedatangan Sabo masih sulit untuk terrealisasi karena kemungkinan besar keadaan Sabo saat ini tidak sedang baik-baik saja akibat penyerangannya ke Mariejoa. Dan akan lebih masuk akal jika tekad Ace akan diteruskan oleh Luffy, di mana Luffy sudah mengenal dekat dua orang yang dikenal Ace di Wano, yaitu Yamato dan Otama. Dan akhirnya review chapter ini pun berakhir sampai di sini. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo!